Jumat pagi ini kita ketemu lagi ya sama the one and only Joy Richie. Yes, yang setia menemani di layar televisi. Asik. Tentunya di program tercinta yaitu Ragam Indonesia. Hai. Fems, hari ini kita mau kasih informasi yang berkaitan dengan warna ungu dan orange. Apa aja ya Fems? Wait, daripada bingung-bingung, keburu langitnya mendung, mending kita tonton di liputannya langsung. Yuhuu! Fems, selain wortel dan labu, warna oranye juga identik sama satwa yang satu ini. Yes, harimau. Selain corak loreng yang khas, bulunya yang berwarna putih dan oranye ini juga menjadi ciri utama harimau. Fems, pasti suka bertanya-tanya kan, kenapa harimau berwarna yang berwarna oranye ini bisa pandai dalam memburu mangsanya? Bagi manusia, oranye merupakan warna mencolok yang biasa dipakai untuk barang yang harus mudah terlihat, seperti kerucut cone di jalan atau warna rompi keselamatan. Hal ini karena manusia bisa melihat warna trikomatik, yakni warna primer dan kombinasinya. Akan tetapi Fems, pada hewan, khususnya sebagian besar mamalia darat, termasuk kuda dan rusa, hanya punya penglihatan warna dikromatik, yang berarti hanya bisa melihat dua warna, biru dan hijau. Akibatnya, saat rusa melihat harimau, mereka ini nggak bisa melihat warna tubuhnya yang oranye. Rusa justru melihat harimau ini berwarna hijau. Dengan begini, harimau ini jadi sulit dikenal saat mengintai di balik semak atau berjongkok di rerumputan. Fems, saat mengintai mangsanya, harimau mengendap-endap nyaris tanpa suara. Ternyata, kemampuan meredam suara langkahnya ini didukung bantalan pada kakinya. Fems, harimau termasuk kelompok mamalia yang terkenal dengan lompatan yang cukup jauh. Harimau ini nggak hanya berburu di darat, tapi bisa juga memanjat pohon, guna memangsa primata seperti burung. Kaki belakang harimau dilengkapi otot pegas yang cukup kuat. Otot ini digunakan untuk mendorong badannya agar bisa melompat dengan jauh. Bahkan, harimau bisa melompat hingga setinggi 6 meter, Fems. Harimau juga bisa berburu di dalam air. Kucing besar ini mampu berenang dengan menggunakan dua pasang kakinya. Hal ini menjadikan harimau jadinya tangguh di segala medan dalam hal berburu. Dari bulu harimau, kita bergeser ke hal lain yang identik sama oranye, yaitu wortel. Ini dia Fems, salah satu olahan wortel yang jadi favorit masyarakat Desa Conto, Kecamatan Bulukerjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya bolu wortel. Dari balik tampilannya, ada potongan-potongan wortel yang mengintip. Pada dasarnya Fems, rasa wortel udah cenderung manis. Jadi kalau diolah menjadi kue atau camilan, cocok-cocok aja tuh. Kalau mau coba buat sendiri di rumah, siapkan aja wortel, tepung, santan, gula pasir, pengembang, vanili, dan telur ayam. Kalau untuk cara bikinnya, gak beda kok sama bolu lainnya. Cuma bedanya, di sini ada tambahan wortel. Wortel harus diparut terlebih dahulu, agar kandungan gizinya lebih terjaga. Oh iya, wortel itu bukan buah ya Fems, tapi sejenis sayuran akar yang tumbuh di dalam tanah. Katanya sih Fems, bolu wortel dari Desa Conto mulai serius dikembangkan sekitar 7 tahun yang lalu. Adonan bolu wortel dicetak satu persatu, mirip kue putu atau putri ayu. Kemudian kasih topping wortel di atasnya deh. Durasi proses pengukusan juga nggak lama kok, nggak sampai 30 menit. Bolu wortel udah matang dan mengembang. Ini dia Fems, kue bolu wortel dari Desa Conto yang bisa jadi andalan untuk kesehatan mata. Soalnya bolunya pakai wortel, jadi banyak kandungan vitamin A. Fems, dari wortel kita juga bisa loh menjadikannya sebagai campuran kue. Misalnya carrot cupcakes ini. Oh iya, kamu praktekin pembuatannya di rumah ya. Bahannya sama untuk membuat kue pada umumnya. Campurkan tepung, telur, dan gula. Wortel yang digunakan juga udah diparut, serta nanas yang dipotong kecil-kecil sebagai penambah rasa. Caranya, kocok telur dan gula pasir sampai mengembang Fems. Jadi tepung, wortel, dan nanas. Kocok agar semua tercampur rata. Tinggal tuang deh adonan ke dalam loyang. Lalu panggang dalam oven selama 25 menit Fems. Sambil menunggu kuenya matang, kita buat toppingnya yuk. Gunakan krim keju dan gula pasir yang dikocok sampai rata. Jadi deh,
Kalau kue sudah matang, tinggal tambahkan krim keju aja di atasnya. Karena ada campuran wortel dan nanas, tekstur kuenya jadi agak lembab. Wortelnya juga nggak begitu terasa karena ada campuran nanas dan topping krim keju. Wah, cocok dikonsumsi buat anak-anak nih, terutama bagi yang nggak doyan sayur. Fams, wortel memiliki kandungan beta-karoten yang berfungsi sebagai antioksidan. Jika dikonsumsi di dalam tubuh, zat ini akan diubah menjadi vitamin A. Kandungan vitamin A pada wortel sangat baik untuk kesehatan mata. Makanya, mengkonsumsi wortel sangat disarankan bagi orang yang mengalami rabun senja. Memberikan asupan wortel pada anak sejak usia dini merupakan langkah baik dalam mencegah rabun senja. Ini dia nih fams, tanaman yang kental banget sama rona oranye, yaitu wortel. Wortel ini masuk ke dalam jenis umbi-umbian. Bagian yang bisa kita konsumsi adalah bagian umbi yang berwarna oranye, sementara bagian daunnya bisa dijadiin pakan hewan ternak fams, seperti kambing dan sapi. Wortel tumbuh subur di dataran tinggi, minimal di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, yakni dengan kisaran suhu 15 derajat hingga 20 derajat Celcius. Fams, tanaman wortel ini dapat dipanen setelah 100 hari dari masa penanaman bibit. Dalam setahun, tanaman ini bisa dipanen hingga sebanyak 2 kali. Oh iya fams, umbi wortel panen ini bagus ketika musim kemarau. Sedangkan saat musim hujan, kesuburannya ini lebih ke daun. Jadi, baik itu musim hujan ataupun musim kemarau, wortel tetap bisa memberikan sumbangsi bagi para petani. Fams, dalam sekali panen, wortel bisa menghasilkan ratusan kilogram. Bahkan, di desa Sumber Brantas, Batu, Jawa Timur, dari lahan kebun wortel seluas 0,5 hektar, saat panen bisa menghasilkan sedikitnya 15 ton wortel. Makanya fams, saat panen ini pasti bakalan banyak dibutuhkan tenaga kerja supaya bisa cepat mengangkut semua hasil panen dan menjualnya ke pasar. Fams, wortel merupakan salah satu komoditas sayuran yang menjadi sasaran penanaman secara organik dan punya pangsa pasar yang bagus sebab wortel ini merupakan sayuran bernilai ekonomis penting di dunia. Di samping itu fams, wortel ini juga salah satu sayuran yang paling dibutuhkan, yakni sebagai campuran berbagai masakan karena ragam manfaatnya. Anyway fams, banyak juga nih yang memanfaatkan wortel untuk menjaga kebugaran dan kecantikan, seperti yang dilakukan dua selebriti ternama, Nagita Slavina dan Tasya Kamila. Keduanya gemar meminum jus wortel di pagi hari. Selain mampu menangkal radikal bebas, jus wortel ini juga sangat cocok buat yang ingin menurunkan berat badan karena rendah kalori dan tidak mengandung lemak jahat serta rendah kolesterol. By the way fams, wortel ini nggak melulu disajikan dalam sayur sop ataupun capcay loh. Tapi ada banyak banget olahan berbahan wortel. Apa aja macamnya? So, you better check this out. Selain wortel, tanaman lain yang identik dengan warna oranye ada juga labu madu fams. Labu madu juga bisa kok dibuat jadi berbagai macam olahan fams. Kalau di Solo sih, ada yang bikin mie instan dari labu madu. Penggemar mie instan, mana nih suaranya? Hehehe. Rasanya, gak kalah deh sama mie instan yang sering kita beli di minimarket. Mie labu adalah makanan yang terbuat dari campuran tepung terigu dan tepung tapioka dengan labu yang sudah dikukus. Labu yang sudah dipotong, lalu dibuang bijinya dan dikupas kulitnya. Setelah dicuci bersih, labu kemudian dikukus sampai empuk. Karena teksturnya lumayan keras, proses mengukus labu madu sekitar 1 jam. Labu yang sudah empuk, lalu dihaluskan. Setelah itu, tuangkan terigu, telur, dan tepung tapioka. Untuk mendapatkan tekstur mie yang kenyal, sebaiknya pilih tepung terigu berprotein tinggi. Setelah itu, uleni adonan sampai kalis. Tambahkan air sedikit demi sedikit untuk melunakkan adonan. Lalu, giling sampai pipi. Jangan lupa, taburkan terigu di kedua sisi adonan biar nggak lengket. Potong adonan hingga jadi beberapa bagian. Supaya makin kenyal dan lentur, adonannya digiling lagi fams.
Untuk mendapatkan bentuk mie yang ukurannya sama rata, masukkan adonan ke alat khusus menggiling mie ini, supaya porsinya pas. Mie-nya juga mesti ditimbang dulu, lebih-lebih dikit ya nggak apa-apa lah. Fams, satu buah labu madu dengan berat 3 kg biasanya cukup untuk membuat 45 porsi. Wih, banyak juga ya. Lanjut Fams, kukus mie-nya agar lebih kenyal. Selain itu, juga membuat mie jadi mengkilat. Sudah selesai? Belum Fams. Masih harus di oven lagi nih, di atas api kecil selama 2 hingga 3 jam. Tujuannya supaya tekstur mie jadi mengeras. Nah, lanjut dikemas deh. Dalam sehari, mie labu dari Solo ini bisa memproduksi hingga 90 bungkus. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Waktunya icip-icip. Tapi tunggu dulu. Mie labunya direbus dulu dong. Sambil nunggu minyak matang, bisa masak telur, jamur, sama sosis. Biar makin gurih, tambahkan garam secukupnya. Jangan lupa tambahkan sayuran sawinya. Enak nih, Fams. Nah, ini dia Fams, mie labu tek-tek ala ragam Indonesia. Rasanya dijamin bikin lidah bergoyang, bikin nambah lagi dan lagi. Mie labu madu emang bikin candu. Emang bener ya Fams, kayak yang dibilang di lagu kalau tanah kita itu tanah surga, tongkat dan batu bisa tumbuh jadi tanaman. Tapi ini bukan tongkat, apalagi batu kok Fams. Ini buah beneran, labu madu namanya. Labu yang bentuknya unik banget, mirip kacang tanah raksasa. Wah, gak bulat ya, gak bisa dipakai buat Halloween dong. Meski ukurannya nggak sebesar labu kuning, labu madu punya beta karoten 3 kali lipat dari labu kuning. Bijinya cuma sedikit, ada di bagian bawahnya ini. Bagian buahnya juga tebal, berbeda dengan labu pada umumnya. Daging labu madu berwarna kuning oranye, mirip seperti mentega. Makanya, dalam bahasa Inggris, labu madu disebut juga dengan butternut squash, alias labu kacang mentega. Seperti labu madu di Agrobarotani Manunggal yang terletak di Desa Kepatihan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri ini nih Fams. Dengan luas lahan mencapai 6.000 meter persegi, di sini adalah salah satu sentra labu madu di Jawa Tengah. Labu madu di sini berjenis panah merah, yang merupakan labu hybrid. Budidaya labu madu di sini sudah berjalan sejak 2018 atau 4 tahun. Sebelumnya, kawasan ini adalah hamparan sawah dengan padi yang tumbuh nggak kalah subur, ijo royo-royo. Namun, prospek menjanjikan yang ditawarkan labu madu membuat pemilik lahan berpaling. Harga jualnya lumayan tinggi, sekitar 13 hingga 15 ribu per kilogram. Dan daya simpan hingga 5 bulan, membuat masa depan tanaman merambat ini sangat cerah Fams. Labu madu alias butternut tergolong buah yang masih sangat baru loh Fams. Meski sudah dikembangkan sejak tahun 1980 di Amerika Serikat, sebagai hasil persilangan antara labu buttercup dengan labu kuning, namun labu madu tidak langsung membuahkan hasil. Lewat berbagai penelitian serta trial and error, butternut baru bisa dipasarkan secara massal dari negeri paman Sam ke seluruh dunia, termasuk Indonesia pada tahun 2015 lalu. Kendati belum lama dikenal di Indonesia, labu madu ini terbukti bisa banget nih tumbuh subur di tanah air tercinta. Bahkan kualitas labu madu Indonesia juga diakui hingga mancanegara. Negara jiran Malaysia dan Singapura adalah negara tujuan ekspor para petani buah ini Fams. Wow, Indonesia mendunia. Paparan sinar matahari sepanjang hari khas negara tropis sangat cocok bagi pertumbuhan buah yang satu ini. Labu madu memang menyukai tempat yang hangat dan cerah Fams. Labu yang berkualitas bagus
memiliki kulit yang bersih dan terlihat segar, meski sudah dipetik dalam waktu cukup lama. For your info nih fams, sama seperti anggur dan markisa, labu madu tumbuh secara merambat. Labu madu ini butuh waktu 90 hari untuk bisa matang. Ketika matang, warna kulitnya akan berubah dari hijau menjadi oranye. Berat labu madu matang biasanya mencapai 3 kg. Yang bikin labu madu ini unik, semakin banyak keturunannya, bentuk labu akan semakin panjang. Labu madu yang berbentuknya seperti ini adalah keturunan kedua atau lebih. Kalau yang bentuknya kacang polong, berarti itu keturunan pertama atau F1. Selain diekspor, labu madu di sini juga dijual ke pasar-pasar modern dan supermarket. Yap, segmentasi labu yang satu ini memang kalangan menengah ke atas fams. Sesuai namanya, buah yang masih berkerabat dengan melon dan mentimun ini rasanya sangat manis, semanis madu. Hanya saja tekstur labu madu yang masih kental cenderung jauh lebih keras dari melon, sehingga nggak disarankan untuk dimakan langsung. Minimal ya dikukus dulu lah. Nah fams, ngomong-ngomong soal madu, di Kabupaten Semarang ada pia labu kuning yang bisa bikin nafsu makan berkembing. Fams, labu kuning ini ternyata mengandung zat yang baik untuk mata. Seseorang yang mengkonsumsi zat pada labu kuning setara dengan 1,5 cangkir wortel setiap minggu, sehingga bisa menurunkan resiko kerusakan pada mata sebesar 30%. Sekedar info ya fams, labu kuning ini ternyata menjadi tanaman tertua yang ada di bumi. Para arkeolog membuktikan kalau labu kuning ini sudah ditanam sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Buah yang memiliki nama ilmiah, Cucurbita pepo, memiliki arti matang di matahari. Meskipun ukurannya lebih besar, labu kuning ini masih satu jenis dengan mentimun yang tergolong sebagai tumbuhan merambat. Fams, mengubah rasa labu yang umumnya hambar menjadi manis memang membutuhkan proses yang cukup panjang fams. Soalnya labu kuning ini memiliki kandungan air hingga 90%. Untuk dijadikan camilan, labu kuning ini harus diolah dengan gula pasir. Gak cuma itu aja, proses pembuatannya juga membutuhkan waktu hingga 6 jam. Setelah dimasak, adonan labu kuning ini berubah menjadi dodol. Langsung bentuk aja deh fams. Kalau udah kayak gini, langsung nikmatin aja yuk. Markitap alias mari kita santap. Hahaha. Fans, balik lagi bersama Joy Richie. Kalau tadi kita udah mengupas info seputar warna orange atau oranye. Sekarang giliran warna purple alias ungu. Mulai dari hobi unik penyuka warna ungu, olahan dari ubi ungu, hingga nasi uduk yang juga tampilannya ungu. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya kan? Hah, kok bisa? Daripada penasaran, tonton dulu yuk liputannya. Ini dia. Ini dia nih fams, yang nempel banget sama warna ungu dan viral belakangan, yaitu Ibu Betaria. Fams, ibu yang satu ini sempat viral di media sosial TikTok karena kecintaannya sama warna ungu. Sehari-hari nih fams, Ibu Beta bahkan sering mengupload di medsos satu persatu koleksi barangnya. Mulai dari pakaian, tas, sepatu, sandal, sepeda motor, jas hujan, hingga galon air. Semuanya ungu full. Wait, gak cuma itu fams. Saat beraktivitas di luar rumah, Beta juga tak pernah lepas dari segala hal yang berwarna ungu. Mulai dari mencari perabotan rumah tangga, hingga membeli sayuran yang serba ungu. Wah, unik banget ya fams. Oh iya fams, kecintaan Beta dengan si ungu dimulai sejak dirinya masih berkuliah, tahun 2006 silam. Sejak itu, dia selalu mencari barang-barang dengan warna ungu. Demi kegemarannya ini, dalam sebulan, Beta sampai rela habiskan kocek hingga jutaan rupiah, fams. Waduh! Untungnya, sang suami dan 3 anak laki-lakinya ini gak keberatan. Bahkan, keluarga ini juga sering memperlihatkan kekompakan mereka tampil dengan kostum yang serba ungu. Anyway, fams, ternyata Beta gak sendirian loh, karena dia juga tergabung dalam komunitas pecinta warna yang sama, yaitu Purple Lovers Community atau PLC. Lahir pada tahun 2018, perkumpulan ini terbentuk akibat tagar di Instagram awal Maret 2023. Akun Instagram PLC yang lama
sudah memiliki pengikut lebih dari 39.000 akun. Komunitas ini bahkan terus berkembang, fams, ke sejumlah kota besar dan daerah, fams. Di samping rajin ngumpul, PLC ini juga menggelar beragam kegiatan positif. Tentunya sambil mengenakan atribusi yang sewarna, yakni purple alias ungu, fams. Fams, pernah dengar atau lihat yang namanya ubi ungu? Itu loh, ubi dengan daging umbi berwarna ungu dan kebiru-biruan. Abis ditabokin kayaknya. Nah, selain daging umbi terlihat cantik, tanaman ubi ungu ternyata juga unik, fams. Tanaman menjalar ini nyatanya bisa tumbuh di atas lahan pasir pantai. Jarang-jarang nih pasir jadi lahan bertani. Gak percaya? Buktinya ada di sini. Di wilayah Patihan, sekitar area pantai Goa Cemara, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ubi Patihan atau ubi pantai menjadi salah satu komoditas lokal unggulan dari desa pesisir Jogja Selatan. Terkenal dengan nama ini karena hampir di seluruh lahan kawasan Patihan banyak ditumbuhi tanaman ubi. Ubi jalar dari Patihan sebenarnya ada beberapa jenis, fans. Misalnya Soponyono, Balap, dan lain-lain. Tapi primadonanya sih ya jenis ubi biru atau ubi jalar ungu ini. Uniknya lagi nih, fans, aneka jenis ubi Patihan justru bakal sulit berkembang dan tumbuh dengan baik saat ditanam di lain lahan atau daerah. Padahal pasir pantai adalah lahan marginal yang kritis, tandus, kering, miskin unsur hara, dan biasanya sih ya sulit untuk bisa dijadikan lahan pertanian yang produktif. Wah, pantasan aja nih ada yang bilang tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman di negeri kita, fams. Dari Yogyakarta, kita bergeser ke timur Jawa, fams. Oleh-oleh yang satu ini juga nggak boleh kelewatan, fams, kalau ke Bondowoso, Jawa Timur. Tape. Maklum aja sih, daerah yang terletak di ujung pulau Jawa ini emang terkenal sebagai kota tape. Tapi, fams, tape yang satu ini terbilang unik karena terbuat dari ubi ungu. Soal rasa, ya nggak jauh beda kok dengan tape singkong, sama-sama manis dan asam. Tekstur tape ubi ungu juga lebih lembut dan legit. Rasa kecutnya nggak dominan kok. Yang bikin menarik perhatian, tape ini berwarna ungu kebiruan dan cantik. Kalau kata peribahasa, fams, dari mata turun ke perut, alias jadi pingin langsung disantap gitu deh. Dalam pembuatannya tape ubi ungu ini, kulitnya dikupas terlebih dahulu. Dibanding bentuk singkong yang mulus dan lurus, ubi ungu khas Bondowoso ini bentuknya khas, cenderung berlekuk dan gak rata, fams. Makanya, ubi ungu harus dipotong-potong agar terlihat seragam. Setelah dikupas, umbi yang disebut sweet purple potato ini harus dicuci sampai bersih. Bukan sekali atau 2 kali, proses pencuciannya dilakukan hingga 3 kali supaya getahnya hilang, fams. Selanjutnya, ubi ungu dikukus hingga matang dan empuk. Lama memasaknya kurang lebih 20 menit, fams. Setelah matang, wajib didinginin dulu ya. Kalau udah dingin, baru deh baluri ubi ungu dengan ragi sampai rata. Nah, terakhir, masukkan ubi ungu ke dalam besek yang udah dilapisi daun pisang. Proses fermentasi umbi bernama latin Ipomea batatas ini butuh waktu sekitar 3 hari, fams. Oh iya, inovasi tape yang ada sejak tahun 2017 ini berada di Desa Petung, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dalam sehari, tape ubi ungu yang diproduksi mencapai 1.500 besek atau sekitar 6 kuintal. Wih, banyak juga ya. Satu besek beratnya 500 gram atau sekitar 15 potong tape. Harganya sekitar Rp10.000 per besek. Wah, terjangkau banget ini sih. Peminat ubi ungu ini bukan hanya di Bondowoso saja, tapi Bali, Malang, Surabaya, dan Jakarta. Bahkan hingga ke negeri jiran Malaysia, fams. Fams, ini bukan manisan yang dibuat dari buah mangga atau jeruk, tapi masyarakat Bengkulu biasa mengolah terong sebagai manisan. Jangan sepelekan manfaatnya, fams. Manisan terong ini bermanfaat untuk tubuh. Terong mengandung serat, kalium, vitamin C, vitamin B6, dan fitonutrien yang membantu menjaga kesehatan jantung loh, fams.
Fams, sebelum diketahui manfaatnya, tanaman terong ini dulu hanya dijadikan tanaman liar aja selama ratusan tahun. Nah, pada saat abad ke-5, terong ini baru mulai dibudidayakan hingga sekarang. Namanya juga manisan, jadi bikinnya harus ditambah gula. Oh iya Fams, untuk membuat manisan ini harus menggunakan terong yang masih muda. Sebaiknya terong belum memiliki biji dan teksturnya padat. Oh iya, hanya terong ungu aja ya yang dipakai untuk manisan. Dari berbagai jenis terong yang ada, terong ungu ini punya kualitas yang paling baik. Setelah bersih, terong ini harus direndam dengan air kapur sirih selama 8 jam. Selain bisa menghilangkan getahnya, air kapur sirih ini juga bisa mempertahankan tekstur terong yang padat. Malum Fams, terong yang direndam terlalu lama, teksturnya bisa berubah jadi lembek. Lanjut deh, proses karamelisasi. Oh iya, manusia sudah memakai gula untuk menciptakan rasa manis sejak 2000 tahun lalu. Sebelumnya, orang Cina, Yunani, dan Romawi kuno hanya memakai madu untuk proses pemanis makanan dan minuman. Selain itu, untuk mengawetkan makanan juga menggunakan gula. Buktinya, manisan terong ini bisa awet sampai 6 bulan tanpa bahan pengawet buatan. Fams, proses ini sebenarnya masih sama dengan pembuatan dodol. Saat proses masak, adonan harus selalu diaduk. Tambahkan juga sitrun dan vanili agar manisan terong ini bertekstur kenyal dan beraroma harum. Memasak terong ini harus selama 4 jam, Fams. Anyway, kandungan kalsium pada terong ini lumayan tinggi loh. Di samping bisa memperkuat tulang dan persendian, zat besi dalam terong juga mampu mencegah anemia. Agar awet lebih lama, manisan terong ini harus dijemur 3 hari sampai teksturnya menjadi keras, Fams. Kalau kadar airnya udah habis, terong gak cepat busuk. Gak hanya manisan terong aja, Fams. Ada juga loh manisan terong yang berbalut coklat. Cocok nih buat kamu yang gemar makan coklat. Masih soal yang ungu-ungu. Kalau yang ini nih Fams, nasi yang hits di kota Sukabumi. Namanya nasi uduk ungu. Hidangan ini sempat viral di medsos loh Fams. Soalnya nasi ini memiliki warna yang memikat mata. Unik Fams, rasanya sedap. Warna ungu pada nasi ini bukan berasal dari pewarna buatan, tapi dari bahan pewarna alami seperti buah dan sayur. Cus, kita cari tahu nih rahasia ini Fams. Sama seperti nasi liwet, bumbu rempah untuk nasi uduk ungu ini juga nggak kalah banyak. Bedanya, nasi uduk ungu memakai tambahan santan, serta buah bit dan ubi ungu sebagai pewarna alami. Ambil saripati kedua bahan tadi, Fams. Caranya, parut seperti ini. Fams, buah bit atau beetroot sebenarnya bukan golongan buah-buahan, tapi bit ini masuk ke dalam jenis umbi-umbian. Bit sering menjadi bahan pewarna alami makanan karena memiliki warna yang pekat, apalagi warna ini nggak cepat pudar. Selain itu, tingginya kadar air pada bit ini membuatnya bermanfaat sebagai minuman kesehatan atau healthy drink. Khasiat buah bit ini juga luar biasa, Fams. Mulai dari tingginya antioksidan, menurunkan tekanan darah, kesehatan jantung, dan meningkatkan kinerja fisik. Untuk ubi ungu alias taro, juga kaya karbohidrat, Fams. Fungsi utamanya memberikan tambahan warna ungu pada nasi uduk ini. Setelah memarut, peras dan pisahkan ampasnya. Nah, saripati inilah yang dipakai untuk mewarnai nasi ungu. Kedua jenis umbi ini nggak ada rasanya sama sekali, Fams, alias tawar, plain. Sekarang, ulek deh semua bumbu sampai halus. Komposisi bumbu yang dipakai ada bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Jika sudah halus, tumis sampai halus dan berwarna kecoklatan. Next, tambahkan lengkuas, salam, dan daun serai. Campurkan perasan air bit dan ubi ungu. Nah, warnanya jadi cantik, Fams. Tambahkan juga nih nasi putih. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Dan nasi berubah jadi ungu. Terakhir, tambahkan santan kental. Lalu aduk terus hingga bumbu tercampur sempurna. Selanjutnya, kukus nasi selama beberapa menit. Biar semua bahan matang sempurna. Ngomongin soal nasi uduk, kuliner ini sangat populer di kalangan warga Betawi dan Sunda, Fams. Nama nasi uduk ini sendiri berasal dari bahasa Sunda. Uduk berarti bersatu atau bercampur. Fams, nasi uduk juga terkenal hingga semenanjung Malaya, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Di sana nasi uduk ini berubah jadi nasi lemak. Artinya, nasi lezat atau gurih karena tambahan santan. Oh iya Fams, rumah makan ini sudah ada sejak tahun 2009. Awalnya tempat ini hanya berupa saung kecil dan sederhana. Lama-kelamaan berubah deh menjadi resto atau kafe yang kekinian. Asik ya buat kaum Gen Z masa kini? Cozy banget pokoknya.
Fems, semoga informasi yang disajikan tadi bisa menambah kecintaan kita terhadap Indonesia. Dan tentunya bisa bikin hari ini jadi lebih berbahagia. Pokoknya nonton terus Seragam Indonesia. Setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya only on Trans 7. See ya!